Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2653 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasalnya pertama, ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu, sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan di ayat 19 dan ayat 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa kalau bicara tentang keselamatan, hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Dan keselamatan itu bukan abu-abu, bukan di antara ya dan tidak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ini bicara tentang kepastian. Amin. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, dia selalu percaya pada janji-janji Tuhan. Makanya dia selalu berkata ya. Artinya apa? Dia selalu siap untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Dan mengaminkan semua janji-janji Tuhan buat kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan sepenuhnya, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara kita selalu berkata amin. Amin.
Kita selalu berkata ya, menandakan bahwa kita sungguh percaya pada setiap perkataan firman yang adalah firman dari Tuhan, adalah perkataan dari Allah pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bicara firman, kita harus yakin, kita harus percaya dengan selalu berkata ya dan amin. Amin. Saudara, jangan pernah meragukan firman. Karena firman itu memang sepertinya hanya dalam bentuk tulisan, tetapi itu punya kuasa. Amin. Kalau kita percaya pada setiap firman yang tertulis dalam Alkitab, kita percaya, maka itu akan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita mempercayai apa yang kita baca, ada kuasa dari firman itu yang akan melakukan hal yang hebat, dahsyat, luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Saudara sedang sakit, saudara baca firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu timbul iman dalam hatimu, dan saudara berkata, ya, amin, maka sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Di saat kita sudah percaya kepada Tuhan, saudara perhatikan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, ayat 21, perhatikan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk melewati semua tantangan, persoalan, pergumulan yang berat sekalipun. Kalau kita menjalaninya sendiri, kita nggak akan mampu. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga kita melihat bahwa kita yang biasa-biasa jadi luar biasa. Kita yang lemah jadi kuat. Karena apa, saudara? Karena Tuhan akan meneguhkan, akan menguatkan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan akan meneguhkan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, perhatikan masih di ayat 21. Kalimat terakhir berkata, adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Mengurapi artinya menguduskan, menyucikan kita, dan menjadi tanda bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengurapi saudara dan saya ketika kita percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan, percaya pada Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang mengurapi kita. Sehingga apapun mungkin kehidupan masa lalumu, latar belakangmu, Tuhan tidak peduli. Di saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu mempermuliakan Tuhan. Tuhan mengurapi saudara, membersihkan dosa-dosa yang melekat dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah mengurapi saudara, itu tanda saudara adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu saudara. Tuhan tertarik untuk saudara mencapai semua masa depan bersama dengan Tuhan. Dimulai dari saat saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Tuhan yang akan bawa saudara kepada puncak kejayaan. Amin. Kepada berkat-berkat jasmani dan rohani. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan meneguhkan, Tuhan mengurapi. Ayat 22, perhatikan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita.
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara percaya pada firman Tuhan, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan mengurapi kita, dan yang ketiga saudara, Tuhan memeteraikan kita sebagai tanda bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Saudara dan saya mungkin hanyalah orang sederhana, tapi kita milik kepunyaan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, kalau sesuatu barang yang saudara miliki, ketika ada orang yang mau ambil saudara, saya mau tanya, apakah saudara biarkan, apa saudara perjuangkan untuk tetap menjadi milik saudara? Sudah pasti saudara akan berjuang untuk menjadi tetap milik saudara. Saudara akan menjaga daripada orang-orang yang mencuri. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan terus jaga saudara dan saya. Amin. Sehingga kita dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang menjadi milik Tuhan, tandanya ada meterai. Meterainya apa? Roh Kudus. Amin. Saya percaya seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang masuk dalam diri kita itu akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi sifat kelakuan kita. Kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sudah pasti akan mengubah hidup kita, akan mempengaruhi hidup kita. Karakter kita akan semakin serupa dengan Yesus. Amin. Tapi kalau roh jahat yang masuk dalam hidup kita, tubuh kita, maka kita akan berperilaku seperti setan, saudara. Kita akan berbuat sesuatu yang jahat. Karena apa? Karena yang masuk dalam diri kita itu mempengaruhi sifat dan karakter kita. Saudara dapat mengenali orang ini ada Roh Kudusnya di dalam dirinya dan ada roh jahat. Saudara lihat dari buahnya. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya, di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Amin. Bukan roh jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang menjadi milik Yesus dimeteraikan oleh Tuhan dengan tanda apa? Diberikan Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Sehingga orang itu jadi terang. Walaupun dia di tempat remang-remang, di tempat yang gelap, dia jadi terang Kristus di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dunia membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan yang menerangi dalam kegelapan. Saudara dan saya terpanggil untuk menerangi tempat di mana kita tinggal. Bukan berarti kita pasang lampu, saudara, untuk menerangi itu, saudara, bukan. Dengan kehidupan kita. Amin. Dengan cara hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup sama seperti Kristus, hidup kita pasti jadi berkat. Memang ada yang gak suka kalau kita hidup benar, hidup jujur, hidup berintegritas, hidup sesuai firman. Ada yang gak suka, tapi saya mau katakan, yang tidak suka saudara berubah, hidup dipenuhi Roh Kudus hanya satu, yaitu iblis. Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati ketika saudara dimusuhi, ditinggal sama teman-teman saudara. Jangan sakit hati, jangan mundur. Tetap jadi terang buat mereka. Hidup kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti hidupnya jadi berkat, jadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat di sini, perhatikan ayat 23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Perhatikan, Ia mengenal aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Berkata bahwa Ia mengenal aku. Saudara,
Banyak orang ingin terkenal, tapi sayang belum tentu dia dikenal Tuhan. Saudara, orang-orang yang dikenal Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang selalu hidupnya diisi oleh firman. Mungkin dia tidak terkenal di kompleksnya, di tempat dia kuliah, di tempat dia tinggal. Mungkin dia tidak populer. Tapi yang pasti Tuhan mengenal pribadi orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada artinya saudara dikenal banyak orang, tapi Tuhan tidak kenal saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Kalau kita buka dalam Injil Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23, banyak orang yang populer. Karena melakukan banyak hal yang hebat, tanda-tanda mujizat menyertai dalam setiap pelayanan mereka. Tapi sayang Tuhan tidak mengenal mereka. Karena apa? Hidup mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang Tuhan kenal, ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memenangkan jiwa, nama kita terdaftar di surga. Amin. Ketika kita memberitakan kabar baik saudara, nama saudara dan saya terdaftar dalam kerajaan surga. Semua yang ada di surga bertepuk tangan ketika ada satu orang berdosa bertobat. Dan Tuhan melihat saudara yang memenangkan jiwa itu. Namamu terdaftar di surga. Amin. Tuhan kenal saudara. Amin. Haleluya. Bukan berarti Tuhan terbatas, tidak mengetahui semua orang. Saudara mengenal ini artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Banyak orang kan hanya tahu Presiden Prabowo, tahu Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Tapi pertanyaannya dia kenal saudara enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara Tuhan mengenal aku, itu menandakan ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Pastikan saudara terhubung dengan Tuhan. Pastikan saudara melakukan kehendak Tuhan, supaya saudara dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang selalu percaya pada Tuhan, dia selalu berkata ya dan amin pada setiap firman Tuhan. Amin. Saudara, orang yang memuliakan Allah dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan meneguhkan mereka. Tuhan yang akan menguatkan mereka. Sehingga mereka tidak akan menjadi lemah. Justru semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan mengurapi kita. Artinya, Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Yang ketiga, saudara, Tuhan memeteraikan kita. Artinya apa? Saudara dan saya menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan memenangkan jiwa, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan kenal orang-orang seperti itu. Dan saya yakin dan percaya, ini bukan hanya bicara tentang janji, tapi ini bicara tentang kepastian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!